kita sudah terhubung dengan narasumber kita dari Washington State, Amerika, Ustadz Muhammad Joban untuk menyampaikan berita-berita dari langit di edisi hari Jumat ini. Kita sudah terhubung melalui telepon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat Pak Ustadz ya? Alhamdulillah, sehat afiat. Gimana Mas Angga? Alhamdulillah sehat. Cuacanya masih dingin Pak Ustadz kayak di sana ya? Oh iya. Masuk ke cuaca ekstrim. Nah Pak Ustadz, kita akan membahas di pagi hari ini, selain nanti kita akan juga meminta nasihat khas hari Jumat gitu ya dari Ustadz Muhammad Joban. Beberapa hari ini beberapa kalangan melihat wajah Muslim Amerika yang kian cerah karena banyak sekarang ini seorang Muslim yang menjadi politikus dan menjadi pejabat-pejabat, baik itu tingkatnya di federal maupun di pusat gitu ya, yang dia beragama Islam juga dengan penampilan menunjukkan ciri-ciri keislaman ya. Kalau perempuannya dia berjilbab gitu ya. Bagaimana Ustadz melihat ke depan sebenarnya wajah Muslim Amerika ini? Ya Alhamdulillah, terutama di bagian timur ya, di Michigan, Detroit, dan juga di daerah barat di Dallas, orang-orang Muslim yang aktif dalam bidang semua ya, bidang sosial politik itu bertambah. Sebab sekarang ini kita ini third generation, generasi ketiga, gitu kan. Kalau dulu musim kesini kebanyakan mereka jadi kuli gitu, pegawai, gitu kan. Makanya kebanyakan pegawai-pegawai di pabrik mobil itu kebanyakan orang-orang dari Libanon, dari kan. Kemudian anak-anaknya mereka lahir di sini, gitu kan. Nah, anak-anak mereka inilah kemudian karena mereka sudah jadi American, jadi dari segi bahasa nggak ada masalah, segi kebudayaan, jadi mereka mudah diterima kalau ngomong. Kemudian juga mereka mengerti tentang keadaan sini, kemauan orang Amerika dan sebagainya. Pada waktu yang sama, mereka juga masih tetap mempertahankan identitasnya sebagai orang Muslim. Dan dari ini disenangi karena memang banyak calon-calon yang calon itu pada berjatuhan karena setelah ditelusuri tentang akhlaknya itu banyak yang pernah memperkosa, pernah ini dan itu. Segi akhlak, ini bersih, alhamdulillah. Pernah misalnya kan banyak kadang-kadang ada kan biasanya itu saling mencari kelemahannya. Si Anu pernah kena tiket dia karena dia drive drunk, gitu kan. Kalau muslimnya alhamdulillah. Makanya kenapa mereka terpilih ya karena mereka pertama bisa membaca keinginan masyarakat sekitarnya, kemudian juga dekat dengan masyarakat, yang terakhir adalah karena akhlak mereka terjaga. Bahkan beberapa tahun ini saya membaca satu tulisan berita dari Republika ini, ada satu kota namanya Hamtramck ya di Michigan. Nah itu banyak pejabat-pejabat muslimnya gitu, dan itu menunjukkan pola komunitas yang berbeda dari kota-kota lainnya di Amerika. Bagaimana sebenarnya pola-pola muslim di berbagai kota dengan negara-negara federal yang berbeda-beda itu Pak Ustadz? Ya karena memang dari pertama ya di Michigan itu mayoritas ya sekitarnya itu Muslim. Jadi artinya orang pendatang dulu tapi mereka sudah lahir di sini jadi Amerika lah. Sehingga kalau pemilu pun orang-orang yang non Muslim pun harus mendekati Muslim untuk kalau dia mau menang, gitu kan. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang orang Amerika ini semacam bosan dan jenuh dengan banyaknya skandal-skandal anggota Kongres, anggota parlemen, ya semuanya itu sekitar dari segi akhlaknya. Kemudian kemarin mungkin juga lihat di video ya di YouTube, jadi di daerah Michigan ini rupanya LGBT sangat aktif sekali, sehingga tanpa pengetahuan dari orang tua itu kurikulum mereka dimasukkan ke sekolah, ke perpustakaan sebagainya. Mabuk mereka. Ada kan panggil itu kayak di stadium gitu, meeting semua orang tua.
Kata mereka, kamu mau LGBT mau apa terserah kamu, tapi jangan rusak anak-anak kami. Iya, Alhamdulillah iya. berhasil karena mayoritas ya dicabut itu kurikulumnya. Tapi bahaya itu memang sebenarnya tidak semua wilayah Amerika ya yang sangat toleran terhadap LGBT. Banyak juga negara-negara federal dan kota-kota sebenarnya juga menentang ya tentang LGBT ini ya Pak Ustadz ya. Iya. Kalau kita dari segi 50 state ya wilayah itu 10 wilayah yang support mati-matian LGBT, tapi berarti 30 yang lain itu anti. Ya. Ada satu hal juga sebenarnya yang saya juga mengikuti salah satu pejabat Muslim Amerika ya, Ilhan Omar, yang dalam beberapa pekan ini memang menyoroti tentang setelah bertahun-tahun Islamofobia ini, serangan-serangannya di Amerika itu kan memang fluktuatif ya. Terkadang serangannya banyak, terkadang juga serangannya itu menurun tingkatnya. Tapi ketakutan terhadap isu-isu Islamofobia sekarang ini bagaimana Pak Ustadz? Oh itu terus, Itu terus ada ya? Nah itu kan kayak ada proyeknya, dan itu bukan main karena mereka kalau nggak begitu nggak dapat uang. Yang kedua memang sudah kondisinya ya. Tapi bagi kita sebetulnya saya sering sampaikan kita itu sebetulnya gembira saja. Karena justru akibat tingkah pola mereka Islam bertambah sebetulnya. Nah, itu kan Allah mengatakan yuriduna liyutfi'u nurallah, mereka menginginkan memadamkan cahaya Allah. Yuriduna fi'il mudhari, untuk masa kini dan masa akan datang. Artinya kalau mereka stop, ini berarti Quran ini kita ragu kan gitu. Justru tindakan, dan saya sebetulnya justru kebanyakan orang itu mereka itu membantu mengenalkan Islam sebetulnya. Sampai Islam seperti air lah. Air kita tekan kan naik gitu. Iya. Ya. Begitu ya. Itu sudah semacam perusahaan ya. Diproduksi gitu ya Pak Ustadz ya. Ada industrinya. Diproduksi ya. Dibayar jutaan ya, miliaran untuk itu. Ya. Baik Pak Ustadz, di Jumat edisi ini Pak Ustadz, nasihat dan juga kisah apa yang akan Ustadz sampaikan kepada pendengar Radio Silaturahim? Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Saya ingin menyampaikan tentang calon penghuni surga itu siapa. Jadi para pendengar sekalian, mari kita ukur diri kita, apakah kita termasuk calon atau enggak. Ini ayatnya, ayat surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah, sukseslah orang-orang mukmin. Allah menggunakan al-falah, aflah. Kata-kata aflaha ini kalau kita rubah pakai hamzah ya, falah itu petani. Karena untuk bahasa sukses dalam bahasa Arab bisa an-nasru, itu kan al-fauzu. Tapi Allah menggunakan falah, hayya 'alal falah, itu kan. Karena petani kalau ingin dapat panen yang bagus itu mesti kerja keras kan. Harus menanam, setelah ditanam mesti dijaga, diksur airnya cukup dan sebagainya. Nanti panennya. Demikianlah kalau kita juga ingin mendapatkan falah, kemenangan, sukses dunia akhirat, maka kita mesti kerja keras. Ya. Kemudian oleh karena itu apa sifatnya atau kriteria yang pertama yang dimiliki oleh mukmin itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu mereka yang apabila salatnya khusyuk. Salatnya betul-betul hadir. Baik. Ini berat sekali memang. Baik. Oleh karena itu kata Nabi, di antara tanda hari kiamat nanti Allah akan diangkat khusyuk itu. Sehingga banyak orang yang salat tapi sedikit sekali yang khusyuk.
Memang betul khusyuk itu khusyuk itu sesuatu yang berat. Paling tidak kita harus berusaha hadir dalam salat, merasa saya ini lagi salat. Paling tidak. Atau ada sejenak khusyuk kita. Misalnya waktu Allahu Akbar, kita ingat kita lagi salat, lagi menghadap Allah. Dan makanya Allah SWT memberikan jalan keluar. Kalau kita ingin khusyuk, Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Mintalah pertolongan kepada Allah melalui sabar dan salat. Jadi kalau kita ada masalah, ya minta tolong ya Allah, afrig aina sabra, berilah aku kesabaran. Kemudian kita salat 2 rakaat. Baik. Dan salat itu lakabirah, berat sekali. Kita nyangka sabar yang berat. Enggak. Ya. Illa 'alal khashi'in, kecuali pada orang-orang yang khusyuk. Nah, bagaimana untuk khusyuk? Ya, lihat ayat berikutnya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Itu mereka ketika sebelum salat merasa yakin bahwa mereka akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhan mereka. Jadi untuk membantu kita salat, sebelum salat kita mesti dibayangkan, saya ini akan ketemu dengan Allah sekarang. Gitu. Baik. Coba kalau kita ada undangan, diundang sama orang penting, sama gubernur, sama presiden, kita betul-betul siap. Begitu kita menghadap, kita mesti padamkan telepon kita. Right? Kita akan fokus. Kenapa? Kita menghadap orang penting ini. Nah kita juga demikian. Ya, kita akan menghadap siapa sekarang? Rabbul Alamin. Allah Al-Jabbar, Al-Ghafur, Al-Wadud. Right? Tanpa kita membayangkan itu, yang mungkin khusyuk kita. Right? Kemudian yang kedua, wa inna ilaihi raji'un. Dan kami kepadanya akan kembali. Maksudnya, bahwa mungkin habis salat saya mati. Saya akan kembali ke dunia. Kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi suka, kalau mau salat juga mengatakan, sallu salatal muwadda. Right? Salatnya seperti salat yang terakhir. Wada, bye-bye. Coba saya tanya para pendengar. Kalau kita mau salat, tiba-tiba malaikat berbisik di telinga kita. Papa, bu, ini salat yang terakhir. Gimana kira-kira salat kita? Pasti benar Allah Akbar. Baik. Ini kadang-kadang kita Allahu Akbar, pikiran kita kemana-mana. Nah, makanya Abu Bakar suka nangis. Kenapa? Saya takut ketika mengatakan Allahu Akbar, hati saya ingat dunia. Berarti yang akbar itu dunia. Right? Makanya kenapa setiap pergerakan didahului dengan Allahu Akbar? Ya, karena Allah tahu kita ini banyak kelemahan. Misalnya, kadang-kadang kata Allahu Akbar, insya Allah kita ingat sama Allah. Setelah itu, Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, besok mau keundangan nih. Ar-Rahmanir-Rahim. Pakai baju yang mana ya? Ini ibu-ibu bahasanya nih. Subhanallah. Kadang-kadang ngelamun bikin plan waktu salat. Right? Makanya ketika mengatakan iyyaka na'budu, kita ingat ya Allah. You alone you worship. Hanya kepadamu. Makanya begitu kita mau ruku, takbir lagi kan. Allahu Akbar. Maksudnya apa? Astagfirullah. Masa saya ingat yang lain? Kan Allah ya Akbar. Berarti kalau saya ingat keundangan, ingat kerjaan, ingat apa saja, berarti itu yang akbar. Astagfirullah. No. Makanya kita Allah Akbar itu ingatkan kita. Stop. Allah is Akbar. Allah is the greatest. Maka kita sujud ruku. Ketika ruku kita baca Subhana Rabbiyal Azim. Subhana, glory to Allah. Baik, Maha Suci Allah. Rabbi, Tuhanku Al-Azim. Azim. Allah yang azim, yang maha agung. It's not my business agung. Sami Allahu liman hamidah. Kita ngelamun lagi mungkin kan. Begitu mau sujud, Allahu Akbar. Astagfirullah. Masa saya ingat yang lain? Kan saya mau sujud. Subhana Rabbiyal A'la. Maha Suci Allah, Tuhanku
Allah yang maha tinggi. Artinya apa? Semua itu bawah, lower. Allah was greatest. Right? Nah, jadi kalau kita ingin menjadi calon surga, itu kita mesti memperbaiki salat kita. Diusahakan untuk khusyuk. Right? Nah, meskipun tidak semua salat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jadi yang kedua, calon penghuni surga adalah orang yang tidak suka menghabiskan waktu yang sia-sia. No, wasting time. Right? Karena waktu ini sesuatu yang paling berharga bagi manusia. Ada seorang ayah berkatakan, nah, orang bisa aja mencuri hartamu dan kamu bisa ambil kembali atau bisa usaha lagi. Orang bisa aja mengambil kedudukanmu, kamu bisa dapat kedudukan yang lain. Tapi kalau orang mencuri waktumu, ketika kamu ambil lagi, nggak bisa. Right? Apalagi zaman sekarang. Right? Ya, segala sesuatu. Makanya Allah mengatakan, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah semua orang berpikir, mempersiapkan diri untuk hari besok. Besok maksudnya hari kiamat. Kenapa Allah mengatakan besok? Andaikan hari kiamat itu besok, apakah kita sudah siap? Right? Maka orang yang khusyuk salatnya itu akan ada dampak kepada kehidupan sehari-hari. Karena kalau dia merasakan bagaimana berharganya waktu berdialog dengan Allah, pasti dia tidak akan membuang-buang waktu. Buang waktu yang tidak ada gunanya. Baik. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Jadi yang ketiga, yaitu orang yang selalu mengintrospeksi dirinya, jiwanya. Zakat di sini bukan zakat. Artinya tazkiyatun nafs. Mensucikan dirinya. Dia selalu mengintrospeksi. Ya, kenapa saya nggak khusyuk? Kenapa saya menghabiskan waktu yang tidak sia-sia? Oh, karena hati saya itu penuh dengan penyakit. Penyakit dengki, penyakit iri, penyakit cinta dunia. Right? Sehingga semuanya ada di dalam hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Right? Makanya kita harus berusaha ada waktu khulwah. Saya sering sebutkan dalam radio ini. Khulwah untuk menyendiri. Merenungkan apa kekurangan kita, kelemahan kita ini. Kenapa hati saya ini masih selalu keras, dengki, benci. Right? Ya. Kalau kita zikir pun nggak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum li furujihim hafidun. Orang yang menjaga kemaluannya. Artinya orang yang menjaga matanya. Karena zaman dulu itu orang berbuat maksiat memang agak sulit. Sekarang ini subhanallah. Saya masih ingat waktu dulu tahun 70-an dengar khutbah kita mesti menjaga mata sebagainya. Insya Allah agak mudah menjaga. Zaman sekarang subhanallah. Di dalam rumah kita sendiri dan kita bisa melihat semua yang akan mengganggu nafsu kita. Baik. Yang terakhir Allah mengatakan walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang selalu menjaga amanatnya dan janjinya. Baik. Jadi semua yang Allah berikan kepada kita adalah amanat. Yang jiwa kita amanat, anak kita amanat, yang harta kita semua itu amanat. Baik. Dan kita akan bertemu dengan Allah SWT dan akan ditanya nanti tentang amal itu. Walladzina hum ala salatihim yuhafidun. Dan mereka yang suka menjaga salatnya, subhanallah. Baik. Jadi orang-orang yang akan calon ke surga itu pertama salatnya khusyuk, yang kedua selalu menjaga salat, menjaga waktunya, menjaga rukunnya, menjaga syaratnya dan sebagainya. Ulaika humul warithun. Allah, itulah orang-orang yang akan mewarisi apa itu? Jannatul Firdaus. Baik. Jadi itulah para pendengar, mari kita perdalam lagi karena waktu saya nggak bisa teruskan. Jadi itulah ya, mari kita introspeksi diri kita. Apa kita memiliki sifat-sifat ini? Apa kita khusyuk dalam salat? Apakah kita masih membuang-buang waktu? Apakah kita berusaha untuk mensucikan diri kita, menjaga kemaluan kita, dan juga kita amanat, ya, yang amanat kalau lebih kepada kita jaga, insya Allah. Mudah-mudahan, ya,
kalaupun tidak semua kita berusaha insya Allah sehingga kita termasuk al-warisun yang nanti mewarisi jannah yang Allah janjikan. Amin. Amin insya Allah. Itu sama juga dengan ashabul jannah gitu Pak Ustadz ya? Iya, ashabul jannah. Jadi ini ada jannah itu ada tingkat-tingkatan. Nanti kita bahas. Ini salah satu tingkatan jannah yang punya sifat-sifat ini insya Allah dia akan mewarisi jannah itu. Baik, amin Pak Ustadz, semoga kita masuk ke golongan tersebut ya. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas berita dan nasihatnya di pagi hari ini. Semoga Ustadz selalu sehat. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.